Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Akhtar Askari dari kelas 71. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kisah yang menceritakan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 3 poin penting yang akan dibahas dalam video kali ini. Yang pertama, perjuangan Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Yang kedua, mukjizat yang diterima Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir, sifat yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perjuangan Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Sewaktu kecil, Nabi Ibrahim alaihissalam sering melihat ayahnya melakukan ritual menyembah berhala-berhala. Di sisi lain, sang ayah Azar bahkan membuat patung-patung sebagai gambaran dari para dewa-dewa untuk dijual dan dijadikan sembahan. Dan juga pada saat itu, ada seorang raja yang bernama Namrud yang juga mengaku sebagai Tuhan. Nabi mulai tumbuh menjadi lebih dewasa dan cerdas, namun ia masih selalu bertanya dan menyelimuti isi pemikirannya. Siapa sebenarnya Tuhan? Apakah benar berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian ia melihat bulan, bintang, dan matahari. Namun apalah daya, ternyata benda tersebut menghilang, bukan Tuhanku dalam pemikirannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-An'am ayat 76-78 yang memiliki arti. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia pun berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Al-An'am ayat 76. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat." Al-An'am ayat 77. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Al-An'am ayat 78. Setelah itu Nabi Ibrahim tersadar akan benda-benda berhala bukan Tuhannya sama sekali, dan Raja Namrud pun juga bukan Tuhannya sama sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang-orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berhala kembali maupun Raja Namrud. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa Tuhan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke poin kedua, yaitu mukjizat yang diterima Nabi Ibrahim. 1. Tidak dapat dilalap api. Peristiwa tersebut berawal dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dituduh menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, sehingga Raja Namrud marah dan menyuruh pengikutnya membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Namun Nabi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman yang memiliki arti, "Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tidak dapat dibakar oleh api. 2. Mengeluarkan madu dari jarinya. Mukjizat ini terjadi ketika Nabi Ibrahim lahir. 3. Pasir berubah menjadi makanan. 4. Menghidupkan makhluk yang sudah mati. Dan juga masih ada beberapa mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang lainnya. Dan poin yang terakhir, yaitu sifat yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni 1. Keberaniannya dalam melawan Raja Namrud. 2. Ketabahan beliau ketika dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya. Karena doa beliau pun selamat. 3. Tidak putus asa dalam mencari kebenaran, seperti Nabi Ibrahim yang tidak pernah putus asa mencari kebenaran tentang siapa Tuhan yang sebenarnya, atau juga disebut juga harus berpikir kritis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.